Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasido. Di sini saya diberikan amanah teman-teman FISIP ya, HMI FISIP UMM untuk bersama teman-teman membahas terkait dengan nilai-nilai dasar perjuangan bab 3 yang berkaitan dengan kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, yaitu pada bab 3, jelas kita penting untuk mengetahui hubungan dari materi-materi yang sebelumnya teman-teman dapatkan pada bab-bab sebelumnya. Yang mungkin juga dari latar belakang juga penting sebenarnya sih. Cuman kita lebih fokus di sini nanti terkait dengan bab 3-nya. Jadi saya akan mengulik sedikit terkait dengan bab-bab sebelumnya. Pertama, di bab pertama teman-teman dijelaskan bahwasannya bagaimana caranya mengetahui kebenaran yang benar dengan cara yang benar. Yang di situ yang dimana maksudnya adalah mencari kebenaran yaitu milik Allah Subhanahu wa taala, yang di situ diwujudkan dalam bentuk syahadat dan juga pengakuan kita, penyadaran kita terhadap Tuhan-Tuhan kecil lainnya dan juga kepercayaan-kepercayaan kecil lainnya, yang di situ maksudnya terkait dengan ketuhanan, dan juga pengecualian bahwasannya Tuhan yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baru teman-teman juga di bab 1 ini dijelaskan bahwasannya manusia di dunia itu menjadi khalifah, yang itu maksudnya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi, yang di situ menjalankan segala sesuatunya yang terikat dengan ruang dan waktu, dan juga di situ menjadi penguasa penuh atas sejarah yang ada di dunia. Dan juga nanti akan kembali di akhirat, di akhir kelak kita akan mengembalikan kekuasaan kita yang ada di dunia kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada NDP bab 2 teman-teman dijelaskan terkait dengan insan kamil ataupun juga unsur-unsur kemanusiaan, yang itu terdiri, mungkin singkat saya, ada 3. Pertama ada akal, teman-teman memiliki akal. Baru itu teman-teman memiliki nafsu, teman-teman memiliki fitrah, dan juga teman-teman memiliki insting. Mungkin jadi 4 ya. Ada 4. Ada 4. Nah, dan di sini saat teman-teman bisa maksimalkan fitrah teman-teman dan juga menjadi manusia yang lebih sempurna atau menjadi manusia yang sempurna, yang di sini diwujudkan dalam kata-katanya insan kamil. Di situ teman-teman melakukan amaliyah dengan bentuk-bentuk keikhlasan, bentuk-bentuk kerja-kerja yang ikhlas atau yang sukarela. Dan pada NDP bab 2 juga teman-teman dijelaskan bahwasannya manusia yang sempurna ini ya dianalogikan Cak Nur pada latar belakang permesan NDP itu sebagai manusia yang hidup sendirian dalam sebuah pulau, yang dimana dia mempercayai dirinya akan kemampuan dirinya, kebenaran subjektifnya ya, tanpa terkekang oleh kultur-kultur atau budaya yang di situ mengekang pada keburukan atau kemudaratan, yang di sini berkaitan dengan ketuhanan ya, mempercayai sesuatu yang salah. Dan di situ maksudnya analoginya seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman pada NDP bab 3 teman-teman diajak nih untuk berpikir batasan-batasan manusia, kemerdekaan manusia dalam kemerdekaan manusia dan juga batasan-batasannya. Oke, kita lanjut terkait dengan hubungan ikhlas dengan kemerdekaan. Ikhlas yang insani tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni. Kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Jadi kemerdekaan ini harus ada saat manusia melakukan kegiatan yang ikhlas, dan menjadi orang yang ikhlas di situ membutuhkan kemerdekaan. Tidak mungkin manusia yang menjadi budak ataupun terpaksa di situ memiliki keikhlasan dan kemerdekaan dalam tindakannya. Selanjutnya, keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari
perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Manusia yang bebas, dia tuh bebas untuk melakukan kreativitas, segala bentuk kegiatan di dunia, mengembangkan ilmu pengetahuannya, menciptakan pekerjaan baru ataupun teknologi baru, inovasi baru, dan segala bentuk ke arah-arah yang bentuknya bentuk kreatif. Di situ manusia itu tidak terkekang oleh itu. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui hubungan antara keikhlasan dengan kemerdekaan, teman-teman dijelaskan bahwasannya aspek kehidupan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu di dunia dan di akhirat. Yang pada aspek pertama, teman-teman di dunia, ini dijelaskan bahwasannya manusia melakukan amal perbuatan, baik itu yang baik dan juga baik itu yang buruk, yang harus dipikul manusia secara individu dan juga komunal saat di dunia ya. Jelas saat di dunia teman-teman melakukan segala sesuatunya pertama dari perspektif individualitas dan juga perspektif komunal, yang dimana saat teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan perbuatan-perbuatan baik secara individual, jelas itu nanti akhirnya teman-teman harus bertanggungjawabkan dengan diri sendiri nanti di akhirat. Dan juga saat misalnya di komunal juga teman-teman ada hukum-hukum yang mengatur di dunia nih. Saat teman-teman melakukan kejahatan, perbuatan buruk yang ada di dunia, teman-teman akan dihakimin, masuk penjara, diberikan denda atau sanksi, ataupun dijauhin dari lingkungan sosial. Itu adalah hal-hal yang menjadi yang harus dipikul oleh manusia ya, tanggung jawab itu. Dan sedangkan pada aspek kedua, teman-teman itu tidak lagi melakukan amal perbuatan, tetapi menerima impact atau dampak dari amal perbuatannya dulu di dunia secara individual. Karena ya jelas sekali teman-teman harus melakukan segala sesuatunya di akhirat sendiri, tanggung jawabnya itu diemban personal, bukan komunal ya. Di akhirat tidak terdapat pertanggungjawaban bersama, tapi hanya ada pertanggungjawaban perseorangan yang mutlak. Di sini dijelaskan pertama ya, di aspek pertama dijelaskan itu pada Al-Anfal ayat 25, yang di situ menjelaskan bahwasannya manusia itu harus berhati-hati terhadap segala perbuatannya di dunia, karena yang diuji itu bukan hanya orang-orang kafir, tapi juga orang-orang yang beriman. Maka di situ harus teman-teman berhati-hati, tidak ada kemudaratan yang menimpa orang-orang kafir di antara kamu, tidak hanya menimpa orang-orang kafir di antara kamu, tapi juga orang-orang yang beriman, sebagai bentuk tantangan gitu ya. Baru itu yang kedua, di aspek kedua sendiri ada Al-Baqarah ayat 48 yang di situ menjelaskan bahwasannya manusia ini saat di akhirat nanti itu tidak bisa membantu sesama manusia, yang di situ juga tidak diterima lagi permohonan ampun dan juga syafaat saat hari kiamat kelak itu tiba, itu tidak akan diterima lagi. Dan juga pada Al-Luqman ayat 33 dijelaskan bahwasannya Al-Luqman ayat 33 di situ dijelaskan bahwasannya seorang bapak itu tidak bisa menolong anaknya, dan juga begitu pula sebaliknya, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya saat hari kiamat kelak. Dan di situ adalah wujud penjelasan bahwasannya di akhirat nanti yaitu pertanggungjawabannya itu perseorangan, tidak komunal, tidak bersama-sama. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke sini nih, ke individualitas sebagai kemerdekaan primer, saya perlu menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan Qadariyah dan Jabariyah, yang di situ tadi ada aspek duniawi dan aspek akhirat. Pertama ada Qadariyah ya. Ini penganut kepercayaan bahwasannya Qadariyah ini mempercayai bahwasannya segala bentuk takdir yang ada di dunia itu ditentukan oleh tangan manusia. Kenapa kok gitu? Katanya Qadariyah nih, kaum Qadariyah, bahwasannya manusia kan udah diberikan amanah menjadi khalifah di muka bumi, yang di situ adalah perwakilan Tuhan di muka
bumi yang dimana dia mengatur sejarah. Menurut kaum Qadariyah, manusia memiliki kehendak penuh atas takdirnya mereka di bumi. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala saat mereka melakukan amal-amal perbuatan di dunia menurut kaum Qadariyah. Singkat saya kalau nggak kebalik ya. Selanjutnya ada Jabariyah. Yang di sini mempercayai bahwasannya Tuhan itu memiliki kehendak penuh atas terhadap takdir yang dimiliki manusia. Kenapa itu terjadi? Itu juga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Nah, di sini jadi manusia melakukan kaum Jabariyah ini beranggapan bahwasannya segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia itu udah tertulis di Lauhul Mahfudz langit ya, tertulis oleh Tuhan. Lauhul Mahfudz. Jadi udah diatur oleh Tuhan. Nah, itu dua perspektif terkait dengan Qadariyah dan juga Jabariyah teman-teman. Baru kita akhirnya lanjut nih. Bagaimana akhirnya individualitas ini sebagai kemerdekaan primer. Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup di tengah masyarakat dan juga alam, kemudian menjadi individu kembali saat meninggal. Jadi individualitas ada pernyataan asahi yang pertama dan terakhir, dan daripada manusia, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Ini menjelaskan bahwasannya manusia ini secara subjektif memiliki kebenarannya secara subjektif dan juga relatif, yang dimana saat kita melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah, di situ bentuknya individual. Bahkan di masyarakat kita sebenarnya juga individual. Nah, saat kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, di situ disebutkan bahwasannya adalah kebenaran nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi adalah haknya ini sebagai hak manusia. Jelas, tetapi tetap ada kewajiban saat kita menganut agama Islam. Yang pertama dan asahi, itu teman-teman. Maka setelah kita mengetahui individualitas kita di dunia, maka di situ ada kesatuan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan di awal, di situ ada alam dan juga ada masyarakat, yang dimana itu hubungannya circle, nggak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Mungkin pada zaman sekarang nih teman-teman mengetahui bahwasannya dari dulu sampai sekarang kita membutuhkan yang namanya alam sebagai pemasok kebutuhan kita di dunia. Karena pertama, di alam sendiri kita memerlukan tanah untuk menciptakan bangunan yang saya tempatin, juga teman-teman tempatin sambil nonton ini, dan juga sandang pangan. Bagaimana baju teman-teman pakai dan juga makanan yang teman-teman asup itu adalah kebutuhan teman-teman. Dan juga masyarakat juga menjadi orang-orang yang terlibat dengan kita, baik secara mikro maupun makro, yang kebutuhannya juga beraneka ragam. Contoh, saat misalnya di lingkup terkecil nih, di mikro, teman-teman di sini bersama keluarga, di situ akhirnya teman-teman bisa hidup dan juga minta uang jajan. Jadi hubungan individualitas tidak bisa terlepaskan. Dan juga pemenuhan kebutuhan teman-teman saat bayi, jelas harus dikasih ASI dan juga harus diawasin oleh orang tua teman-teman. Jadi akhirnya terus berkembang. Saat di masyarakat, teman-teman juga memerlukan nilai tukar dan juga komunikasi antara sesama, yang di situ akhirnya hubungannya tidak bisa terpisahkan. Jadi alam dan masyarakat ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan teman-teman. Kita kembali lagi ke papan tulis ya. Nah, jadi hubungannya ini terkait dengan hubungan dari NDP 1, NDP 2, dan NDP 3. Oke, pertama, astagfirullah. Oke, pertama di NDP 1 kita mempercayai adanya
Tuhan yang paling benar dan juga hubungannya dengan manusia, yaitu hubungan kehambaan atau penyerahan. Hablum minallah, hubungan kehambaan. Di sini hablum minallah hubungan kehambaan manusia dengan Tuhannya. Dan di NDP 2 kita dijelaskan unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia, yaitu ada akal, insting, baru itu nafsu, dan juga fitrah. Yang di situ nanti bentuknya di bab 3 itu menjelaskan bahwasannya ada kemerdekaan manusia untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, di sini tapi ada batasan nih. Kemerdekaan manusia ini terbatas oleh bentuk-bentuk yang lain, yaitu tadi ada 2 hal itu. Ya, di situ ada keharusan universal atau yang bisa dibilang ini namanya adalah ya alam dan juga masyarakat. Ini sebagai pembatas. Ini manusia ya. Di sini berhubungan dengan alam dan juga berhubungan dengan manusia. Dan kemerdekaan manusia ini tadi ya, itu dibatasi oleh kemauan atau ikhtiar dari masyarakat yang lain juga. Jadi ada batasan-batasannya dan juga ada batasan-batasan manusia saat berkaitan dengan alam. Kita nggak bisa lepas dari 2 hal itu. Begitu teman-teman ya hubungannya. Saya kembalikan lagi ke PPT. Oke. Nah, ini takdir sebagai batasan dari ikhtiar ini dari paragraf yang ada di ND bab 3 ya. Teman-teman silahkan baca. Kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan. Tidak berarti bahwa manusia selalu dan di mana saja merdeka. Ada batasan-batasan dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batasan-batasan tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam. Hukum yang menguasai benda maupun masyarakat itu sendiri. Jadi ada 3. Pertama yang terkait dengan alam, baru itu benda-benda, dan juga masyarakat yang mempengaruhi 3 hal itu. Yang di situ akhirnya yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung pada kemauan manusia itu sendiri. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya keharusan universal atau kepastian umum. Atau dalam NDP 3 kita kenal sebagai wujud takdir. Nah, ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 23 yang mana supaya manusia itu tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang dia lakukan. Tidak boleh terlalu bangga dan juga tidak terlalu sedih saat ada suatu hal yang luput dari dirinya. Karena di situ ada ketentuan-ketentuan Tuhan yang sudah pasti terjadi di muka bumi. Contoh saat teman-teman ini ingin ke pantai nih kemarin ya, kalau teman-teman psikologi kemarin mau ke pantai, baru itu pas pulang itu hujan, pas mau berangkat juga hujan. Saat kita berikhtiar ingin ke pantai, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi saat akhirnya ada halangan yang terjadi di alam, contoh nih banjir, baru itu badai, dan juga ya petir lah gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman di sini memikirkan kembali. Akhirnya teman-teman mungkin saja takdirnya sampai ke pantai dengan perjuangan yang lebih ekstra, dan juga teman-teman menunggu reda ataupun selesainya hujan, ataupun teman-teman nggak jadi nih ke pantai karena mager begitu. Jadi saat misalnya memilih salah satu dari situ, itu teman-teman akhirnya menentukan takdirnya teman-teman. Yep, mungkin seperti itu. Dan bentuk ikhtiar dan kemampuan kreatif manusia ini jadi hubungannya antara kemerdekaan manusia dan juga keharusan universal ini mungkin juga teman-teman sudah pahami dan juga mungkin sudah bisa jabarkan secara individu. Pertama, manusia bisa berikhtiar semampunya
sampai akhirnya menghadapi batas-batasannya. Pertama jelas manusia terbatas oleh ruang dan waktu, terkait dengan juga alam dan seisinya, dan juga masyarakat yang ada di dunia. Jelas itu semuanya menjadi batasan-batasan manusia. Saat manusia akhirnya udah meninggal, ya nggak bisa lagi dia berikhtiar, hanya bisa menerima takdirnya. Dan juga saat misalnya nih manusia berikhtiar, di situ ada hubungan yang tak boleh lepas ya dari diri manusia, yang itu berkaitan dengan bab 1 dan bab 2, yang dimana di situ kita harus tetap bisa namanya tawakal ya, bertawakal. Jadi saat misalnya ikhtiar teman-teman sudah mentok nih sampai batasnya, sudah nggak bisa diusahakan lagi, mungkin karena jauhnya ruang dan waktu yang ada, teman-teman harus bertawakal, berdoa kepada Allah bahwasannya segala yang teman-teman lakukan ini akan diusahakan bagaimana nanti Allah bisa membantu teman-teman gitu ya. Yap, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan mohon maaf kepada teman-teman FISIP karena juga saya lagi coba-coba nih ya buat recording kayak gini ya, buat konten juga. Saya juga buat konten. Mungkin kalau teman-teman yang ingin ngecek kontennya ada di Instagram saya di TOPTH. Oke, saya tuliskan ya. Mohon maaf teman-teman FISIP, saya promosi sedikit. Tulisannya gini. Ini IG saya, di sini ada live materi-materi saya terkait dengan NDP. Di situ mungkin dari latar belakang dan juga pembahasan poin per poin per bab dari NDP itu teman-teman bisa cek di sini. Itu sekitar 1 jaman kalau untuk materi-materinya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek, ada yang lebih dan ada yang kurang. Kalau misalnya mau ngecek di YouTube juga bisa, teman-teman bisa cek di YouTube saya, me_Rashid Ridlo. Yep, nah teman-teman bisa cek di sini untuk YouTube saya. Yep, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.